Saudara-saudari terkasih, bangsa Israel di tepi Laut Merah atau Laut Teberau meminta tanda kepada Musa, atau lebih tepatnya memprotes, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Mengapa engkau membawa kami mati di sini? Para ahli Taurat dan orang Farisi di zaman Yesus juga meminta tanda dari surga kepadanya. Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari engkau. Kedua kisah ini, saudara-saudari, meskipun dipisahkan oleh waktu berabad-abad, memancarkan pergulatan manusia yang sama, ketakutan dan kecenderungan mencari mujizat yang instan. Orang yang gelisah lebih suka mujizat di depan mata daripada iman yang menuntut kesabaran. Orang sering kali ingin mujizat. Dalam kegelisahan, orang ingin suatu solusi yang instan. Yesus tidak mengabulkan permintaan tanda seperti sulap. Dia menawarkan tanda Yunus, yaitu tanda penyerahan total kepada misteri kematian dan kebangkitan. Ini bukan tanda yang menyelesaikan masalah dengan seketika, melainkan tanda yang mengubah arah hidup melalui proses yang panjang dari kematian menuju hidup baru. Begitu juga dalam peristiwa Laut Merah, mukjizat itu bukan hanya soal air yang membelah. Yang paling dalam adalah Tuhan mengajari umatnya untuk berjalan di tengah ketakutan, untuk maju di jalan yang belum jelas, untuk percaya saat kaki masih basah oleh lumpur. Para ahli Taurat dan Farisi menuntut tanda spektakuler seperti pertunjukan di panggung. Padahal Yesus menawarkan jalan pertobatan seperti jalan Yunus ke perut ikan, gelap, sunyi, tidak glamur, tetapi justru menyelamatkan. Sama dengan bangsa Israel, mereka berharap jalan bebas hambatan, jalan tol setelah keluar dari Mesir. Tetapi yang mereka hadapi adalah laut, angin malam, dan kegelisahan. Saudara-saudari, inilah pelajaran iman. Tuhan tidak menjanjikan kita tanda yang selalu memuaskan mata, tapi perjalanan yang membentuk hati. Kadang kita ingin pertunjukan, padahal yang Tuhan berikan adalah proses. Kita mencari kenyamanan, padahal Tuhan memanggil kita untuk bertumbuh melalui ketidakpastian. Kita seperti orang Israel yang takut di tepi Laut Teberau lebih suka balik ke Mesir, karena setidaknya di sana jelas perbudakan itu familiar, sudah biasa. Kita seperti orang-orang Farisi yang ingin tanda spektakuler, karena itu lebih mudah daripada berani menempuh jalan perubahan batin. Tetapi Yesus berkata, di sini ada yang lebih dari Yunus, lebih daripada Salomo. Artinya, di sini ada Dia yang menjadi jalan itu sendiri, bukan sekedar pemberi tanda. Pertanyaannya adalah, apakah saya sedang menunggu tanda agar hidup saya berubah, padahal Tuhan sudah memberi saya jalan yang Ia lalui? Apakah saya lebih suka mujizat instan daripada proses pertobatan dan pembaruan hidup yang pelan tetapi nyata? Di mana saya sedang seperti orang Israel yang rindu kembali kepada perbudakan lama karena takut pada kebebasan yang penuh resiko? Mari kita hening sejenak, kita meresapkan sabda Tuhan yang baru kita dengar. Kita mohon Roh Kudus agar memampukan kita untuk mengalami perubahan dalam batin kita masing-masing. Bukan solusi instan, tapi proses pertobatan dan perubahan yang pelan tetapi nyata. Ya Tuhan, sering kami menuntut-Mu untuk membelah laut, menyulut api, atau menciptakan tanda yang spektakuler. Padahal Engkau menawarkan jalan, bukan pertunjukan, bukan show. Ajarilah kami berjalan dengan kaki yang basah,
melangkah walau belum jelas kemana ujungnya, dan percaya bahwa dalam proses itu Engkau bekerja. Tuhan, jangan biarkan kami kembali ke Mesir, jangan biarkan kami jadi penonton untuk tanda-tanda spektakuler, tapi jadikan kami pejalan yang setia, yang berani melewati gelapnya perut ikan dan keluar sebagai manusia yang baru. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.